Bismillah teman-teman, kita sudah masuk di modul ketujuh. Ini salah satu pembahasan yang sangat penting teman-teman, yaitu adalah persiapan interview beasiswa di Arab Saudi. Panduan lengkap menjawab pertanyaan, membangun kepercayaan diri, dan tampil profesional saat interview. Daftar isi materi di modul ini: pertama, pertanyaan paling sering muncul; kedua, jawaban ideal kandidat; ketiga, akidah dan motivasi interview; keempat, body language interview online; dan kelima adalah teknik percaya diri. Jadi disimak sampai akhir ya teman-teman. Langsung saja di bab pertama kita akan membahas tentang pertanyaan yang paling sering ditanyakan ketika interview online beasiswa ke Arab Saudi. Pelajarin dan siapkan jawaban untuk pertanyaan wajib interview ini. Nah, biasanya alasan yang umum banget sering ditanyakan adalah mengapa milih Arab Saudi untuk menjadi tempat belajar kamu. Nah, teman-teman, kalian bisa menggunakan dari beberapa alasan yang telah kita cantumkan di sini. Pertama yaitu adalah Arab Saudi merupakan pusat ilmu Islam tertua di dunia karena terdapat di Kerajaan Arab Saudi ada dua kota tanah suci yaitu Mekah dan Madinah. Kemudian Universitas Arab Saudi merupakan universitas terbaik dengan kurikulum Islam komprehensif. Dan juga di Arab Saudi lingkungan berbahasa Arab penuh immersive learning. Dan juga ketika kita belajar di Arab Saudi, kita bisa mendapatkan koneksi dengan para ulama, masyayikh kibar, dan juga jaringan akademik global. Dan Arab Saudi memiliki suatu visi misi yang terkenal banget, yaitu adalah Saudi Vision 2030 yang memiliki salah satu tujuan besarnya adalah modernisasi pendidikan berstandar dunia. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian alasan terakhir kalian memilih Arab Saudi tentunya adalah kita memiliki peluang untuk belajar ataupun menghafal Al-Quran di tanah suci langsung, baik itu Mekah Al-Mukarramah ataupun Madinah Al-Munawwarah, yang mana kota ini tidak dimiliki ya oleh negara lain, seperti itu. Kemudian kalau misalkan teman-teman ditanya mengapa memilih jurusan ini, nah kalian harus memiliki juga alasan dan tujuan kenapa memilih jurusan tersebut teman-teman. Nah kalian bisa menjawab dengan hal-hal seperti ini. Pertama, kalian bisa menjawab karena jurusan ini sesuai dengan minat, bakat, dan keahlian yang aku miliki, kayak gitu misalkan. Ataupun kedua, jurusan ini relevan dengan visi dan misi program beasiswa saya. Ataupun yang ketiga, dengan memilih jurusan ini, saya berharap memiliki kontribusi nyata kepada masyarakat maupun umat secara umumnya, seperti itu. Ataupun, kenapa kalian memilih Kenapa kalian memilih jurusan ini? Mungkin kalian bisa jawab dengan karena ilmu ini sulit ataupun jarang didapat di Indonesia. Ataupun dengan jurusan ini saya ingin memiliki peluang riset dan pengembangan di bidangnya. Kemudian juga kalian mungkin bisa bahas tentang prospek ke depannya dari jurusan tersebut. Contohnya rencana karir yang jelas setelah lulus dari jurusan yang kamu pilih, teman-teman, seperti itu. Kemudian, kalau kita ditanya tentang target masa depan dan latar belakang pendidikan. Nah, untuk target dan rencana masa depan, kalian bisa bagi dua nih, teman-teman. Target jangka pendek dan juga target jangka panjang. Kalian kalau misalkan ditanya tentang target jangka pendek, maka kalian bisa menjawab dengan yakin, yaitu ingin menyelesaikan studi tepat waktu tanpa ada pengunduran ataupun leha-leha sedikit pun, seperti itu. Artinya menunjukkan kalian ingin studi dengan sungguh-sungguh dan rajin nanti di Arab Saudi. Kedua, saya ingin aktif berorganisasi atau berkontribusi ketika di kampus, seperti itu. Ataupun punya target ingin meningkatkan kemampuan bahasa Arab, kayak gitu. Kalau untuk target jangka panjangnya, kalian bisa menyebutkan kepada dewan juri atau dewan penguji itu, saya ingin menjadi pengajar atau menyebarkan ilmu yang telah saya pelajari di kampus, ataupun ingin menjadi akademisi. Ataupun kalian bisa menjawab dengan saya ingin berkontribusi dalam pengembangan Islam di dunia, khususnya di negara saya, contohnya. Kemudian yang ketiga, kalian bisa membahas tentang saya ingin membangun lembaga pendidikan di Indonesia setelah lulus nanti, seperti itu.
Kemudian ketika kalian biasanya akan ditanya tentang latar belakang pendidikan kalian. Nah, pertama, mungkin kalian bisa menjelaskan mulai dari awal. Bila diperlukan, kalian bisa sebutkan saja dari jenjang SD, SMP, sampai SMA dengan ringkas saja, tapi dengan penuh percaya diri, teman-teman. Kemudian, kalian juga bisa menyebutkan highlight prestasi kalian. Nah, ini juga memiliki poin penting juga, poin plus buat kalian, teman-teman. Tunjukkan nilai ataupun value kamu baik itu di bidang hafalan Quran, kemudian misalkan ketika kalian memiliki prestasi pada lomba tertentu ataupun penghargaan yang relevan. Kemudian ketiga, misalkan koneksi ke jurusan. Artinya kalian menghubungkan latar pendidikan kalian dengan jurusan yang kalian pilih nih teman-teman. Kalian bisa bilang aja jurusan yang saya pilih ini sesuai dengan latar pendidikan saya. Ini seperti ini, kayak gitu teman-teman. Selanjutnya, keempat, tunjukkan kesiapan kamu untuk menjadi mahasiswa Arab Saudi. Buktikan kalian itu memiliki pengalaman organisasi, misalkan memiliki kontribusi nyata ketika di Indonesia ataupun di daerah kalian. Kalian misalkan udah pernah ngajar TPA ataupun memiliki kegiatan dakwah seperti itu. Kelima, kalian bisa tutup dengan visi dan misi kalian. Akhirilah dengan rencana kontribusi nyata setelah lulus kuliah di Arab Saudi nanti, insya Allah. Mungkin itu aja teman-teman di bagian pertama. Kita akan lanjut di bagian kedua ya, insya Allah. Barakallahu fikum.